TBC. Kira-kira itu mitos atau fakta, Dok? Di sini aku mau menjawab kalau itu mitos. Oke. Halo semuanya, balik lagi ke podcast kita. Podcast Aur Auran. Podcast yang selalu kalian tunggu-tunggu, Podcast yang selalu temenin kegiatan kalian. seperti makan, minum, tidur, kerja, belajar, dan yang lain-lain. Bener banget itu, Van. BTW, lu tahu nggak kegiatan kita hari ini tuh ngapain? Katanya kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget ya. Bener, kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Kira-kira lu tahu nggak siapa? Siapa ya? Mungkin daripada kita bingung terus, langsung aja kita panggil bintang tamunya, Dr. Panji dan Dr. Ella. Nah, pasti kalian udah nggak asing nggak sih sama muka mereka? Apalagi mereka akhir-akhir ini terkenal banget loh karena kasus-kasus yang mereka tangani. Bener banget itu, Van. Mungkin sebelum kita mulai, Dr. Panji dan Dr. Ella bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kira-kira siapa nih yang mau mulai duluan? Dokter Ella dulu deh. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniela Putri Damayanti, biasa dipanggil Dr. Ella. Saya bekerja sebagai dokter spesialis pernafasan dan paru-paru, dan saya ditempatkan di Rumah Sakit Hermina. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Lanjut, gua Panji Prasetyo selaku dokter spesialis dermatologi di Rumah Sakit Islam. Kira-kira spesialis dermatologi itu ngapain? Bagi yang nggak tahu, dermatologi itu seperti dokter yang biasanya tuh bekerja sebagai spesialis di berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kuku, rambut, hingga infeksi seksual. Wah, kita kedatangan bintang tamu yang keren-keren banget ini, Van. Iya bener banget. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Panji dan Dr. Ella yang udah menyempatkan dirinya untuk hadir ke podcast Aura-Auran ini. Betul banget tuh. Karena semuanya udah memperkenalkan diri, sebelum kita lanjut, kita dari tim Auran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama podcast Aura-Auran karena udah mengundang saya dan Dr. Panji untuk hadir di acara ini yang sangat mengedukasi dan menginspirasi. Wow. Terima kasih ya Dokter Ella, Dokter Panji. Sesekali ya kita di bulan Ramadan ini undang bintang tamu yang bermanfaat karena bisa memberikan ilmu dan pengetahuan yang tinggi tentang kesehatan. Bener banget tuh, jangan ngebahas ilmu politik doang atau tentang Illuminati sesekali lah ya. Bener banget itu. Oh iya, BTW kita lagi buka open donasi yang duitnya akan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, buat kalian tertarik untuk berdonasi, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah atau kalian bisa mengklik tautan yang berada di deskripsi. Oke, daripada lama-lama terus nih, langsung aja kita masuk ke segmen pertama, mitos atau fakta. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang seru banget ini, yaitu mitos atau fakta. Nah, dokter-dokter udah tahu belum cara mainnya? Oke, kita bakal bacain pertanyaan atau pernyataan dari para penonton podcast Aur-Auran, di mana dokter-dokter akan menjawab apakah pernyataan tersebut mitos atau fakta. Tapi jangan cuma jawab doang ya dok, ceritain juga pengetahuan dokter tentang pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai dari yang berhubungan dengan paru-paru dulu nih. Berarti itu adalah wilayahnya Dr. Ella. Kita akan bertanya tentang TBC. Kalau batuknya tidak sampai batuk darah, berarti pasti bukan TBC. Kira-kira itu mitos atau fakta, Dok? Di sini aku mau menjawab kalau itu mitos. Oke. Kenapa tuh dok? Karena banyak orang yang ngira TBC itu identik sama batuk darah.
Padahal kenyataannya nggak selalu begitu loh. Gejala awal TBC biasanya justru batuk. Oh gitu ya, setahu saya dok, gejala awalnya itu batuk yang berlangsung lama ya, terus disertai sama badan yang lemas, sama berat badan katanya juga turun dok. Nah, dari pengalaman saya, cukup banyak pasien yang datang dengan batuk lama tapi tidak berdarah. Karena mereka merasa, cuma batuk biasa. Akhirnya mereka baru periksa beberapa minggu bahkan beberapa bulan setelah mereka mengalami kejadian tersebut. Padahal itu udah cukup telat loh. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata memang TBC. Jadi mereka menunggu sampai batuk darah dulu, justru baru ke dokter. Padahal penyakitnya semakin parah loh. Oh, jadi begitu ya dok. Nah sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua ya dok. Di sini ada yang bertanya, apakah TBC itu hanya menyerang orang yang hidupnya tidak bersih ya dok? Nah, ini juga mitos. Oke. Kenapa TBC dok? Karena TBC adalah penyakit infeksi yang menular melalui udara. Jadi sebenarnya siapa saja bisa tertular jika berada dekat orang yang terinfeksi, terutama di ruangan tertutup. Saya pernah mengalami pasien dengan gaya hidup sebenarnya sangat rapi dan jaga kebersihan, tapi dia bekerja di lingkungan kantor yang ruangannya tertutup dan banyak orang. Setelah ditelusuri, kemungkinan dia tertular dari orang-orang di sekitarnya. Jadi penyakit ini selalu berkaitan dengan kebersihan diri sendiri. Oh begitu ya dok. Ternyata banyak banget ya hal tentang TBC yang sering kita masyarakat umum ini salah pahamin. Oke, sekarang kita pindah topik yang cukup sensitif nih. Yaitu penyakit menular seksual. Dan ini adalah wilayahnya Dr. Panji sebagai spesialis dermatologi. Pertanyaan pertama nih, penyakit menular seksual hanya menyerang orang yang sering berganti pasangan. Itu mitos atau fakta dok? Nah, itu sebenarnya mitos. Oh gitu. Kenapa tuh dok? Karena di masyarakat ini memang udah banyak kan stigma-stigma yang aneh yang berkeliaran dan sebenarnya nggak benar. Contohnya ini, jadi orang-orang tuh sering mengira kalau penyakit seksual itu menular hanya terjadi pada orang-orang yang berganti pasangannya. Padahal nyatanya nggak begitu. Oh, berarti itu sebenarnya penyakit infeksi yang bisa aja terjadi pada siapa saja kalau terpapar atau terkena penyakit tersebut ya, tanpa gonta-ganti pasangan. Betul. Yang sering saya temui itu di praktik adalah pas itu kayak pasien yang awalnya nggak nyangka kalau dia tuh bisa kena penyakit tersebut. Ada yang datang dengan keluhan ringan di mana dirinya tuh merasa sakit di area kulit tertentu. Terus setelah diperiksa ternyata memang ada infeksi. Kadang mereka itu sendiri kaget karena merasa kalau gaya hidupnya itu biasa-biasa aja dan nggak ada yang masalah sebenarnya. Terus hal yang perlu dipahami itu kalau misal ada beberapa penyakit menular seksual yang bisa bahkan tidak menunjukkan juga gejala apapun. Seseorang itu bisa membawa infeksi tanpa menyadarinya. Stigma-stigma seperti ini justru membuat orang-orang tuh malu atau takut memeriksakan diri ke dokter. Padahal dengan itu bisa menguranginya dan mendapat diagnosis yang penanganan tepat di dokter. Dokter-dokter pada dasarnya itu fokus pada penanganan pasien, bukan kehidupan pribadi seseorang. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dok. Ini ada yang nanya, kalau udah menikah berarti nggak mungkin terkena penyakit menular seksual ya dok? Itu juga mitos. Karena apa ya? Hubungan status hubungan itu nggak secara otomatis bisa membuat seseorang itu bebas atau terhindar dari resiko penyakit infeksi termasuk penyakit seksual. Dalam praktik medis, pasien yang datang sangat beragam, termasuk yang sudah menikah. Karena itu, pemeriksaan kesehatan tetap penting bagi siapa saja. Oh begitu ya dok. Makasih ya dok udah memberi kita ilmu mengenai stigma buruk itu. Oke,
setiap dokter udah saling jawab pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, kita bisa lanjut ke segmen selanjutnya di mana kita membahas lebih lanjut dan lebih teliti tentang penyakit yang tadi kita bahas. Nah, untuk Dokter Raihan dan Dokter Ella bisa boleh dijelasin nggak lebih lanjut tentang penyakit TBC dan penyakit menular? Sebelumnya, di sini ya dokter. Siap. Easy. Siap. Lanjut aja. Oke dok, tadi kita kan sempat nyinggung ya soal kurun waktu yang lama. Sebenarnya TBC itu apa sih dok? Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa TBC atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini paling sering menyerang organ paru-paru. Walaupun sebenarnya bisa juga sih menyerang organ lain. Oh gitu ya dok, berarti penyakit TBC itu penyakit menular ya? Nah, TBC ini termasuk penyakit menular. Penularannya biasanya melalui udara. Misalnya ketika orang terkena TBC, mereka batuk, bersin, atau berbicara di ruangan yang tertutup. Oh, jadi orang lain bisa menghirup bakteri itu. Betul sekali. Itu kenapa penting sekali untuk mengenali gejala TBC lebih awal. Nah ini nih dok yang suka bikin orang awam kayak kita tuh bingung. Sebenarnya ciri-ciri atau gejala TBC yang gampang dikenali apa aja sih dok? Gejala TBC yang biasa dikenali, badan kita itu merasa lelah, lemas ataupun lesu. Yang kedua, berat badan yang menurun tanpa sebab. Yang ketiga, nafsu makan yang berkurang. Yang keempat, kadang muncul demam ringan. Dan yang terakhir, sering berkeringat di malam hari. Oke, jadi sebenarnya TBC itu bukan cuma batuk ya? Iya, kadang justru gabungan dari beberapa gejala itu yang membuat kita perlu curiga. Oh gitu ya dok. Tapi kan dok, kadang-kadang orang tuh suka menganggap batuk itu kan hal biasa ya, bukan sesuatu yang berat. Iya, bener banget. Apalagi kalau lagi musim flu, musim hujan, itu kita dengan gampangnya terkena batuk. Nah, itu memang sering terjadi. Banyak pasien yang awalnya mengira batuknya hanya batuk biasa atau kelelahan. Mereka datang ke dokter setelah batuknya cukup lama atau mulai merasa tubuhnya semakin lemah bahkan semakin parah. Kalau sudah terdiagnosa TBC, apakah penyakit ini bisa sembuh dok? TBC sebenarnya bisa disembuhkan, tapi pengobatannya membutuhkan waktu dan kedisiplinan. Biasanya pasien harus minum obat secara rutin selama kurang lebih 6 bulan atau lebih, tergantung kondisi masing-masing pasien. Wah lama banget ya dok ya, sampai 6 bulan, bahkan bisa lebih loh dok. Bener banget itu kan. Iya, karena obat tersebut harus benar-benar membunuh bakteri sampai tuntas. Kalau pengobatannya dihentikan di tengah jalan, bakterinya bisa saja lebih kuat dari pengobatannya, malah menjadi lebih sulit disembuhkan. Oke dok, mungkin bisa dok ceritain sedikit aja dari pengalaman dokter menangani pasien TBC. Boleh. Ada satu pengalaman yang cukup saya ingat. Waktu itu ada pasien yang datang dengan keluhan batuk yang sudah berlangsung cukup lama. Awalnya dia mengira itu batuk biasa karena aktivitasnya cukup padat sehingga dia kelelahan. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut dan lebih dalam serta dilakukan pemeriksaan tambahan, ternyata dia positif TBC. Yang menarik, pasien tersebut sebenarnya tidak menyadari bahwa berat badannya sudah turun sejak lama. Banyak dalam beberapa bulan. Setelah mendapatkan pengobatan
anggap remeh batuk yang terlalu lama ya, harus tetap aware ke diri sendiri. Betul sekali, kesadaran untuk memeriksa penyakit sekecil apapun itu sangat penting. Oke, terima kasih ya dok udah ngejelasin panjang lebar tentang TBC. Karena penjelasan dokter, kita sekarang jadi lebih paham tentang apa sih itu TBC. Bener banget itu Pak. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pastinya agak canggung nih Pak ya, yaitu tentang penyakit menular seksual. Bener banget tuh, ini tuh topik yang kalau disebut tuh biasanya tuh orang tuh langsung mingkem gitu karena secanggung gitu emang. Bener banget. Nah, jadi karena kita mau bahas tentang penyakit menular seksual, berarti kita bakal pindah ke dokter Panji. Jadi nih dok, sebenarnya penyakit menular seksual itu apaan sih dok? Bisa tolong jelasin nggak dok? Boleh banget. Jadi gini guys, penyakit menular seksual itu penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui berbagai mikroorganisme kayak misalnya bakteri, virus, atau parasit yang tentunya merugikan kita sebagai manusia. Oh, berarti gejalanya emang sering terlihat di kulit aja ya? Benar banget. Kalau misalnya dalam praktik dermatologi ini memang cukup sering penyakit itu mengalami gejala di kulit pada kulit tubuh. Nah, meskipun nggak selalu terlihat karena kulitnya kan bisa aja ada yang nggak kita suka, misalnya di bawah ini, di bawah kuku atau di bawah kaki kita nggak tahu. Terus gejalanya juga nggak terlalu bisa ditebak, misalnya ya gejala ringan banget kayak muncul benjolan gitu, terus ada juga ada muncul ruang kecil atau ruang gitu. Oh, berarti gitu ya dok. Kira-kira gejalanya tuh apa sih dok? Gitu. Gejala yang bisa muncul gitu ya biasanya gitu ya. Gejalanya ya beda-beda tergantung dari jenis infeksinya, karena beda penyakit beda asalnya kan pasti beda penyakitnya. Terus tanda-tanda yang muncul itu biasanya kalau enggak tadi kayak contohnya tuh ruang kecil kayak terus muncul ruang di bagian kulit atau tertentu. Terus biasanya tuh membuat kita tuh buat nyaman, dia merasa nyaman. Terus ada juga muncul kecil kayak tadi saya bilang itu. Terus yang intinya tuh kayak perubahan di ada kulit kita yang tiba-tiba mendadak kita awalnya nggak ada nih, tiba-tiba ada. Gitu. Jadi emang seseorang itu bisa aja terinfeksi tapi dia nggak nyadar gitu ya. Tuh. Terus perlu digarisbawahi juga kalau misalkan nggak semua infeksi itu langsung dengan gejalanya, bisa aja enggak karena kita nggak tahu. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalkan ada orang yang punya penyakit menular seksual, kira-kira bisa sembuh nggak sih? Kan kayak penyakit menular HIV gitu kan, itu kan katanya nggak bisa sembuh ya dok? Gimana ya? Bisa dibilang disembuhin sih bisa, tapi nggak ada obat pastinya. Jadi banyak penyakit menular seksual itu diobatinya harus benar-benar yang tepat, tidak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan itu ya nggak bisa disembuhin. Terus pengobatannya juga harus dilakukan oleh tenaga medis yang nanti dari sesuai dengan jenis infeksinya. Itu kita harus tahu dulu infeksinya apa. Jadi terus tunggu juga di dokternya atau infeksinya apa harus sesuai, jangan sampai nggak sesuai gitu dan akhirnya malah memburuk dan memperburuk kita. Dok, biasanya pasien yang datang itu sadar nggak sih sama kondisi yang dialami? Biasanya sih enggak ya, karena kan mereka tuh konsultasi ke dokter itu karena memang gejalanya tuh buat mereka baru buat mereka tuh kayak merasa merasa kayak sakit gitu loh, kayak awalnya kan nggak sakit, tiba-tiba sakit, nah itu baru gejala itu sebenarnya itu nggak sadar. Jadi nggak semua gejala itu bisa mereka ketahui. Gejala paling gejala yang besar yang mereka sadar. Gitu ya. Terus kan biasanya tuh ya dok ya, orang kan kalau punya penyakit menular seksual gitu kan, itu kan kayak malu gitu kan dok ya, walaupun mereka sadar itu mereka malu gitu. Terus kayak menurut dokter gitu, buat orang-orang yang kayak gitu tuh harus gimana sih dok? Iya sih, banyak yang kayak gitu, karena mungkin karena dari mereka tuh kayak bela sendiri nih, saya
saya ngaku dan itu pasti, dan dia udah tahu nih stigma itu jelek di masyarakat. Kayak emang susah sih diubah stigma itu. Nah, karena itu banyak orang-orang itu yang kayak yang merasa nggak enak insecure itu pasti merasa kayak nggak usah obat, nggak usah berobat lah, orang cuma sih doang, nggak mungkin ada gue kena kanker seksual. Padahal tujuan kita ngobrol itu kan menjaga kesehatan kita ya dok ya. Kalau boleh dok berbagi pengalaman dokter selama menjadi dokter spesialis nih, yang paling berkesan dan menurut dokter itu hal yang perlu diketahui banyak orang. Apa ya? Nah, kalau dari cerita saya ya, itu tuh ada satu pasien yang dulu keluhannya itu punya perubahan kecil di area kulitnya. Terus sebenarnya awalnya nggak serius ya, anggapnya remeh lah. Paling cuma gigit nyamuk atau kenapa gitu. Udah dibiarin aja, paling sampai seminggu, bahkan sampai sebulan dia kayak dia biarin aja lah. Terus akhirnya selama lebih dari sebulan tuh dia merasa kalau ada yang aneh, ada yang kok nggak pernah kayak sembuh itu, kenapa ini? Nah, baru dia tuh ke saya. Terus yang hari ini dia tuh sadar kalau perubahan tubuhnya tuh baru sadar kalau itu dia kayak tidak sendiri, kayak kok itu nggak hilang. Dan akhirnya setelah masuk saya ya saya tahu itu, saya tahu itu ada penyakit gituan, terus jadinya bertanda, dan akhirnya saya tangani, dan alhamdulillah waktu dia konsul itu nggak terlalu lama ya, jadi bisa ditangani dengan cepat dan dia sembuh. Alhamdulillah, makasih dok. Berarti yang paling penting tuh ya dok ya, kalau misalkan udah ada tanda-tanda akne gitu kan, jangan pernah nunggu waktu yang lama gitu buat periksa gitu, harus cepet periksa gitu, takutnya tambah parah gitu. Bener banget tuh, jangan sampai parah ya teman-teman. Jadi gitu ya guys, kalau misalnya ada perubahan kecil di tubuh kalian yang emang nggak abnormal, ya jangan sampai kalian nggak konsultasi ke dokter terdekat. Karena ya bukannya nakut-nakutin atau gimana, perubahan kecil dalam tubuh itu tuh ini yang nggak normal ya. Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu gejalanya apa, misalnya dari mana, terus kayak beda sendiri nih, kok nggak kayak orang pada umumnya, ya itu kalian konsultasi aja ke dokter, jangan sampai malu-malu, jangan ragu lah. Ya betul banget itu. Jadi ya dari pembahasan ini kita tahu tuh kalau misalnya kita ada gejala apa tuh jangan dipendam, jangan malu, kita langsung aja ke dokter, karena penyakit menular ini tuh emang ada dan kita perlu dan paham banget tentang penyakit menular itu gimana. Ya terus jangan ditunda-tunda juga ya guys, karena emang penyakit menular itu kan beda-beda ya, ada yang cepat disembuhinnya, ada yang lama gitu. Ditambah kalian tunda-tunda gitu datang ke dokternya, yang ada kan makin lama cara diobatinnya. Dari podcast kayak gini gitu kan bisa disimpulkan kalau misalkan kita merasa ada gejala yang aneh gitu, jangan malu-malu gitu kan, jangan ragu buat langsung ke dokter gitu kan. Mau itu cuma ruang kecil, bam atau apapun gitu kan, kita harus tetap periksa ke dokter secepatnya. Iya, udah gak merasa aja nih ya. Kita dari tadi ngobrolin hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mungkin ke beberapa orang cukup sensitif, dan tapi kita juga membahas tentang kesehatan yang menurut kita itu sangat berguna untuk kehidupan. Apalagi yang dibahas kan yang penting gitu loh ya. Jarang juga ada penyakit ini gitu, jadi emang penting untuk dibahas gitu. Kita bahasan santai tapi juga tetap serius. Ya dari random gitu kan, dari aneh gitu kan, terus jadi serius pembahasannya. Biasanya kalau dengar kata dokter kan orang langsung kebayang sama suasana serius di rumah sakit, tapi kita bisa ngebawain suasana yang santai dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Betul banget. Jadi buat teman-teman gitu kan ya, jangan malu, jangan ragu gitu kan. Dan ya udah sih ya, pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan semuanya. Tapi jujur ya kalian, dulu gua sebenarnya nganggep hal-hal kayak kebersihan itu tuh hal yang remeh yang gak bakal
Jadi kalian jangan pernah ngelepein apapun itu guys. Kalian tuh harus bener-bener kayak aware lah ke diri kalian sendiri. Mungkin itu aja ya, kita mau bilang terima kasih lagi ke Dokter Ella dan Dokter Panji atas semua ilmunya yang udah diberiin. Terima kasih juga karena udah hadir di podcast kali ini gitu. Udah memberi kita ilmu gitu kan. Gara-gara di aware kepada lingkungan kita dan juga kerabat-kerabat kita. Oke, sekian dari podcast Aura-Auran. Kurang lebihnya